Selamat siang, pantauan dari atas tanggul samping masjid kanan. Ya, boleh ya. Banjir Demak meluas ke 8 kecamatan, 65.109 orang terdampak. SMP 2 Jati. Masjid hijau. Ngeri bro, airnya bro. Banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, meluas ke 44 desa yang tersebar di 8 kecamatan. Setidaknya 65.109 orang terdampak dan 2.163 diantaranya mengungsi. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Demak, update tanggal 15 Maret pukul 19 waktu Indonesia Barat menyebutkan, banjir terjadi di Kecamatan Demak, Karanganyar, Guntur, Meranggen, Karangawen, dan Sayung, Wosalam, dan Kecamatan Dempet. Perempatan. Kepala Pelaksana BPBD Demak, Agus Nugroho LP mengatakan, pada tanggal 13 Maret tahun 2024 pukul 21 waktu Indonesia Barat, intensitas hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan wilayah hulu ke hilir meningkat. Kondisi ini mengakibatkan sejumlah wilayah di Demak terendam banjir. Wah, Samantara. Kuat. Di wilayah Kecamatan Sayung dan Meranggen banjir diperparah dengan jebolnya tanggul Sungai Dombo di Desa Menur, Kecamatan Meranggen. Sebanyak 65.109 jiwa terdampak dan 2.163 orang mengungsi, ujar Agus melalui laporan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu, tanggal 16 Maret tahun 2024. Dampak lain, 73 sarana ibadah, 10 fasilitas kesehatan, 30 sarana pendidikan, dan 10 sarana kantor, sambung dia. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Demak, Agus Nugroho, mengatakan warga yang terdampak banjir tersebar di 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Demak Kota, Sayung, Meranggen, Karangawen, Dempet,
Guntur, Wosalam, dan Karanganyar. Jumlah desanya ada 44 desa yang tergenang, ujar Agus, Sabtu, tanggal 16 Maret tahun 2024. Sampai saat ini warga terdampak banjir yang mengungsi sebanyak 2.163 jiwa. Mereka tersebar di 19 lokasi pengungsian. Selain mengungsi ke pengungsian, tak sedikit warga yang mengungsi ke rumah kerabat atau saudara. Warga yang masih bertahan di tengah genangan di rumahnya masing-masing juga tak sedikit. Kebutuhan mendesak saat ini sembako, nasi bungkus, makanan kering, tikar dan selimut, kebutuhan anak-anak dan ibu-ibu, juga obat nyamuk oles, kata Agus. Seorang warga desa Sriwulan Kecamatan Sayung, Nurul Indah, mengatakan sampai saat ini masih tetap bertahan di rumahnya. Dia enggan mengungsi meski air banjir masuk ke dalam rumah. Aktivitas sehari-hari dilakukan di tengah genangan. Kemana-mana banjir. Di rumah saja malah bisa sambil bersih-bersih, kata Nurul. Seperti diketahui, banjir yang terjadi di Kota Wali ini tak hanya merendam rumah-rumah warga, namun juga merendam 30 sekolahan dan 73 sarana ibadah, serta 10 fasilitas kesehatan dan 10 sarana kantor. Tak hanya itu, banjir juga merendam 1.100 hektare sawah. Banjir yang terjadi di Desa Dorang, Kecamatan Nalungsari, Kabupaten Jepara disebabkan tingginya debit Sungai Serang Olahan Drainase, SWDI dan 2. Serta banjir kiriman dari wilayah Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Jepara, Arwin Nur Isdianto, mengatakan hasil pantauan pihaknya di wilayah Kaliwungu, Kabupaten Kudus, air yang menggenangi area persawahan dan permukiman masih tinggi. Tak pelak, kondisi itu dapat membuat ketinggian air yang merendam wilayah permukiman di Desa Dorang bertambah naik. Banjir ini bukan dari tanggul, jebol, tapi kiriman dari Desa Blimbing. Tadi saya juga memantau di Kaliwungu untuk memperkirakan di sini, Dorang, banjirnya akan berapa lama. Ternyata di sana, Kaliwungu, sawah-sawah masih banyak yang tergenang, ujar Arwin, Sabtu, tanggal 16 Maret tahun 2024. Banjir di Desa Dorang sejak Kamis, tanggal 14 Maret tahun 2024, namun saat itu hanya merendam area persawahan. Kemudian, esok harinya mulai masuk ke permukiman warga. Namun, banjir hanya menggenangi jalan desa, belum masuk ke rumah-rumah warga. Salah satu warga, Heri Kiswanto, mengatakan banjir kali ini tidak seperti tahun lalu. Penambahan air pada banjir kali ini sangat cepat. Kurang dari sehari, ketinggian air di wilayah permukiman sudah mencapai 100 cm. Baru tadi pagi masuk rumah. Banjir ini paling cepat, dulu itu 2-3 hari baru 1 meter. Ini sehari sudah sampai 1 meter, kata Heri. Kepala Desa Dorang, Arif Supratiknyo, menyampaikan banjir yang menggenang di wilayah permukiman baru bisa surut setelah debit air sungai SWDI dan 2 turun. Selama debit air di 2 sungai tersebut belum turun, air di wilayah permukiman tak dapat dialirkan. Banjir ini kan limpasan dari SWDI dan dari timur, Kudus, karena air di SWDI dan 2 ini masih tinggi. Air, banjir, menggenang di permukiman tidak bisa keluar, terang Arif. Banjir setinggi dada orang dewasa membuat 1.200 warga desa Meranak harus mengungsi. Petugas BPBD, TNI, dan Polri dibantu dengan perahu motor mengevakuasi warga ke lokasi pengungsian.